Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, NIM akhir saya 026. Di sini saya akan membuat video UTS Psikologi Perkembangan dengan tema yang saya ambil adalah masa dewasa awal. Sebelumnya, maaf Bu jika terdengar suara-suara dari luar dikarenakan di tempat saya lagi ada orang nikahan. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Jadi dewasa awal itu merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Seseorang yang tergolong dewasa itu tentunya mempunyai peran dan tanggung jawabnya itu makin bertambah atau bisa dibilang besar, dimana sudah mulai harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan orang lain maupun orang tuanya sendiri. Untuk perkembangan fisik pada masa dewasa awal, aspek-aspek fisiologisnya itu sudah mencapai masa puncak. Seseorang pada masa ini itu memiliki daya tahan atau taraf kesehatan itu bagus atau bisa dibilang dengan prima. Untuk ketajaman visual paling menonjol itu di usia 20 sampai usia 40 tahun. Nah, untuk pengecapan, terus pembauan, terus sensitivitas terhadap rasa sakit maupun suhu itu bertahan paling tidak itu sampai usia 45 tahun. Mulai usia 25 tahun ke atas mulai mengalami kemunduran fisik sehingga seorang itu lebih mudah terserang penyakit. Untuk selanjutnya untuk perkembangan kognitif pada masa dewasa awal yaitu berada pada tahap postformal, yaitu ditandai dengan pemikiran yang bersifat dialektikal, yaitu kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan mencari titik temu terhadap suatu ide atau suatu gagasan. Dan seorang dewasa itu mampu berpikir positif dan negatif sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, kalau ditanya kenapa kok seorang dewasa itu kadang pemikirannya masih kayak anak-anak? Nah, jawabannya karena adanya loncatan fase dalam perkembangan atau perkembangan sebelumnya. Untuk kriteria pemikiran postformal itu ada 4, yaitu fleksibel, multikausalitas, pragmatis, terakhir sadaran dan paradoks. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan satu saja, yaitu tentang fleksibel. Jadi pemikiran fleksibel yaitu kemampuan untuk berpikir maju dan mundur, mempertimbangkan praktis dan nyata. Contohnya yaitu seperti mampu membedakan mana sesuatu di dunia maya itu belum tentu ada di dunia nyata. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan tentang kecerdasan emosionalnya, yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kalau ditanya kecerdasan emosional itu penting atau tidak, menurut saya sendiri penting, karena dengan adanya kecerdasan emosional itu seseorang dapat memiliki pemahaman tentang kesadaran dirinya, terus mampu mengatur emosionalnya atau manajemen emosional, dan juga memiliki pemahaman yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ada 4 pendekatan psikologi sosial orang dewasa. Dari keempat itu saya akan menjelaskan satu saja untuk mempersingkat waktu, yaitu tentang metode tahapan normatif. Jadi menurut Erik Erikson itu percaya bahwa kepribadian manusia itu dapat berubah-ubah. Nah, saya juga setuju dengan pendapat beliau, karena saya juga yakin semuanya yang ada di dunia ini itu sifatnya sementara, maka semuanya itu dapat berubah. Begitu juga dengan kepribadian manusia. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.